Oke. Oke. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang praktikum kimia terpadu satu di analisis total ya. Jadi praktikum PKT 1 di semester genap ya. Jadi kalau waktu di semester 1 itu kalian udah bahas tentang analisis bahan pangan ya, analisis proxima. Nah, sekarang itu dia produknya itu bukan produk bahan pangan lagi, tapi produk manufaktur ya. Kayak contohnya adalah minyak atsiri, terus ada tanah, semen, pupuk, sama sabun ya. Ada 5 komoditi sampel. Oke, kita bahas ke penetapan yang pertama. Ada analisis total atsiri ya. Nah, atsiri atau volatile oil adalah suatu larutan hidrofobik yang pekat dan mengandung senyawa yang mudah menguap dan berasal dari tanaman. Nah, itu adalah definisi dari volatile oil atau minyak atsiri. Nah, oke. Berdasarkan sifatnya, minyak atsiri itu ada yang termasuk golongan terpen dan ada yang termasuk juga bukan golongan terpen. Nah, ini tuh teorinya udah dapat ya waktu sama Bu Nurul di kelas, jadi bisa kita skip aja. Oke, kita masuk ke penetapan yang pertama, yaitu penetapan kadar eugenol dalam minyak cengkeh. Oke. Nah, di sini dasarnya itu adalah eugenol mengandung gugus fenol yang dapat bereaksi dengan NaOH membentuk natrium garam eugenolat ya. Dan si natrium eugenolat ini dia larut dalam air. Nah, sedangkan terpen itu dia tidak larut dalam air. Nah, sehingga terpennya ini dapat dibaca di labu kasia. Oke. Nah, di sini reaksinya itu adalah reaksi antara eugenol dengan NaOH. Nah, inilah struktur dari eugenol dan ini adalah NaOH. Nah, mekanisme reaksinya adalah di mana si OH ini akan melepaskan si ion H-nya, ya enggak? Ion H-nya lepas, digantikan oleh natrium. Terbentuk natrium eugenolat dan air. Oke. Nah, itu untuk dasar dan reaksinya ya. Sekarang kita bahas ke bagan kerjanya. Oke. Nah, step yang pertama, dipipet 10 mili dari si minyak cengkehnya tadi ke dalam labu kasia. Ya, jadi labu kasia itu apaan sih, Kak? Jadi labu kasia itu adalah kayak labu pur ya, kayak gini. Bedanya dia ada skalanya di sini. Nah, nanti si terpennya akan kita baca di skala labu kasia. Itu ya. Oke. Habis itu kita tambahkan 30 mili NaOH dan dikocok ya. Fungsi penambahan NaOH di sini adalah untuk mereaksikan si minyak cengkeh dengan si NaOH sehingga membentuk garam natrium eugenolat. Ingat, reaksi di sini bukan reaksi penyabunan karena dia bukan senyawa golongan asil karena dia senyawa golongan alkohol. Oke. Habis itu sampelnya kita panaskan di water bath. Nah, jadi water bath-nya ini kalian bikin sendiri ya di piala gelas, terus dipanaskan. Masukin labu kasih di dalamnya. Ya, gini. Bukan di penangas air yang ada di dekat wastafel ya. Dipanaskan 10 menit sampai senyawa nonpolarnya atau terpennya dia terpisahkan di bagian atas. Setelah dipisahkan, kalian kocok-kocok lagi sampai terpennya naik ke atas. Di situ kalian tambah NaOH sampai si terpennya masuk ke skala labu kasia. Nah, kenapa di sini NaOH-nya nggak boleh kita ganti sama air untuk membacanya? Karena dia kan si NaOH ini adalah reagen untuk menyempurnakan reaksi antara si natrium asam eugenolat dengan menjadi natrium eugenolat, ya enggak? Nah, sehingga kita tambahin NaOH aja supaya nanti reaksinya semakin sempurna. Gitu ya. Setelah dipisahkan, kita baca skala si terpennya. Jadi cara bacanya adalah skala atas dikurang skala bawah. Nah, didapatkan volume dari terpen. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Perhitungannya adalah kita cari dulu nih. Kan kita mau cari kadar eugenol. Kita cari dulu volume eugenolnya. Caranya adalah volume sampel yang kalian pipet, misalkan kalian pipet 110, berarti volumenya adalah 110 dikurangi volume terpen. Volume terpennya itu adalah yang kalian baca. Nah, itu sebagai volume eugenol. Maka kadar eugenolnya adalah volume eugenol dibagi volume sampel dikali 100%, didapatkan kadar eugenol. Oke. Nah, di sini ada standar acuannya. Ya, kita pakai SNI nomor 6. SNI nomor 6 2387 tahun 2006 dengan tentang olive oil, ya. Nah, katanya di sini minimal kadar si eugenol dalam minyak cengkeh adalah 78%. Oke. Oke, lanjut sekarang ke penetapan yang kedua ya, yaitu penetapan kadar citronelal dalam minyak serai.
Dasarnya itu adalah citronellal itu direduksi dengan hidroksilamin HCl ya, membentuk senyawa oksim compound ya atau senyawa oksi dan membebaskan HCl. Di mana HCl ini itu akan sebanding nilainya dengan si citronellal ya. Nah, habis itu si HCl yang dihasilkan itu direaksikan secara berlebih terukur dengan KOH alkohol. Nah, KOH alkohol sisanya ini akan kita titar dengan HCl menggunakan indikator BTB hingga TA berwarna hingga TA berwarna hijau ya. Berwarna hijau minyak kayu putih. Oke, reaksinya di sini ada senyawa citronellal direaksikan dengan hidroksil amin HCl ya. Nanti si hasil yang akan berubah itu strukturnya adalah struktur si senyawa aldehida ini karena dia tergolong dengan senyawa aldehida ya. Sehingga nanti karbonilnya C double bond O-nya akan berubah jadi double bond N dan ada OH-nya. Ya, membebaskan HCl. Nah, HCl ini dia akan sebanding dengan si citronellal. Oke. Nah, habis itu karena si HCl-nya itu dia direaksikan secara berlebih terukur dengan KOH, membentuk HCl, H2O, dan KOH sisa. Terus KOH sisa kita titar lagi dengan HCl, ya, mendapatkan KCl dan H2O. Ya, nah di sini adalah reaksi penitarannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagan kerjanya. Sekarang kita ke bagan kerja penetapan dulu, ya. Oke, kita timbang 2 gram sampel lemongrass atau sampel minyak serai, ya. Masukkan 10 ml KOH alkohol. Nah, KOH alkohol dia fungsinya untuk apa? Untuk direaksikan secara berlebih terukur dengan si HCl yang dihasilkan dari hidroksilamin tadi. Ya. Nah, terus tambahkan hidroksilamin untuk membebaskan HCl, dikocok selama 15 menit. Fungsinya di pengocokan di sini adalah untuk menyempurnakan reaksi. Di situ kita tambahkan 2 sampai 3 tetes indikator BTB. Terakhir kita titar dengan HCl 0,5 N hingga TA berwarna hijau minyak kayu putih. Ya. Nah, itu untuk penetapannya. Nah, di sini itu dilakukan belangko. Nah, fungsi belangko ini ingat kalau ada kata-kata berlebih terukur ya, itu fungsi belangko adalah untuk mengetahui jumlah zat ketiga yang bereaksi. Oke. Oke. Ingat kalau belangko dia sama perlakuannya kayak sampel, cuman nggak ada sampelnya. Ya. Berarti kita pipet 10 ml KOH alkohol 0,5 N, terus ditambahin 2 sampai 3 tetes indikator BTB dan kita titar dengan HCl. Kakak, kok di sini nggak ada hidroksilamin HCl sih? Nah, karena hidroksilamin HCl dia fungsinya untuk membebaskan HCl. Kalau nggak ada sampel, HCl yang dibebaskan itu siapa? Nggak ada, ya nggak? Nah, di sini juga ingat konsentrasi KOH alkohol harus sama dengan konsentrasi HCl yang mau dititar, baik di belangko ataupun di penetapan. Itu ya. Nah, untuk perhitungannya, dia sama kayak volumetri biasa karena ada belangko dan belangko fungsi sebagai faktor pengoreksi. Berarti rumusnya adalah VB dikurang VP kali NP kali BST citronellal bagi miligram sampel kali 100%. Nah, di sini BST citronellal adalah 154,25. Itu ya. Oke. Nah, di sini ada standar acuan untuk si minyak serai ya. Katanya minimal berdasarkan SNI 063953 tahun 1995 tentang minyak serai. Katanya minimal itu dalam sampel minyak serai harus ada kadar citronellal 35%. Itu minimumnya. Ya. Oke. Nah, itu untuk minyak atsiri. Sekarang kita lanjut ke analisis total tanah. Nah, di sini ada teorinya, apa itu tanah, ada pengertian tanah, terus ada fungsi tanah, komponen tanah, ya. Bisa kalian baca sendiri, analisis tanah dan lain-lain, dan sampling tanah. Kalian bisa baca. Di sini aku akan membahas tentang
Oke, kita lanjut ke analisis total tanah. Oke, untuk parameter ujinya di sini tuh ada pH pengujian pH tanah ya, kadar H+, ALDD, dan C organik ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pasti yang pertama itu adalah uji pH tanah sebagai uji pendahuluan ya. Oke, dasarnya itu adalah pemeriksaan pH tanah dilakukan untuk mengetahui keasaman tanah yang disebabkan oleh ion H+ dan Al3+. Jadi yang mempengaruhi pH tanah itu adalah ion H+ dan Al3+. Kak, kenapa sih ada Al3+? Jadi Al3+ itu akan terjadi pertukaran ion H+ oleh si tanah. Nah, pH air digunakan untuk mengetahui keasaman air dalam tanah dari ion H+. Sedangkan pH dalam pelarut KCl digunakan untuk mengetahui cadangan tanah oleh ion HAl ya. Jadi nanti tuh K+ akan ditukarkan ion oleh Al3+. Maka nanti uji selanjutnya ada uji kadar H+ dan ada uji kadar ALDD atau Al yang dapat dipertukarkan. Di mana pH KCl akan lebih besar daripada pH air. Karena maksudnya lebih besar itu artinya dia lebih asam. Karena si AlCl3 ini dia terhidrolisis membentuk asam HCl sehingga akan menambah keasaman tanah saat dilarutkan dengan KCl. Itu ya. Kayak di sini ada reaksinya ya. Untuk reaksi tanah yang pada pelarut H+, di sini ini adalah sampel tanah yang ada ion H+ sama Al3+. Direaksikan dengan H2O, maka Al3+ tidak dipertukarkan. Nah, di sini dia diuji pH-nya. Oke. Sedangkan oleh pelarut HCl, berarti dia direaksikan dengan KCl, membentuk si Al-nya akan dipertukarkan dan membentuk HCl. Itu ya. Oke. Itu untuk reaksi pengujian pH tanah. Kita lanjut ke bagian kerja. Ya. Untuk pelarut air dulu ya. Kan tadi kita pakai 2 pelarut, ada pelarut KCl dan ada pelarut air. Nah, untuk pelarut air ya, kita timbang 1 gram tanah, masukkan ke botol kocok, tambah 10 ml air. Oke, ini perbandingan sampel dengan air itu adalah 1:10. 1 gram tanah dan 10 ml air. Terus kita masukkan ke pengocok ya, ke shaker. Kita shake selama 15 menit dan kecepatan 250 rpm. Habis itu kita saring, baru kita cek dengan indikator pH universal. Itu ya. Nah, berikutnya ada pH tanah dengan pelarut KCl. Nah, dia sama ya, perbandingan tanahnya adalah 1:10. Ya. Kita timbang 10 gram sampel tanah, berarti kalau sampel tanah 10, supaya 1:10, kita pipet 100 ml KCl 1N. Ya. Habis itu kita masukkan ke botol kocok, kita shake sama kayak tadi, kita saring, kita ukur pH dengan indikator pH universal. Nah, di sini adalah analisis kualitatif ya, untuk menguji pH-nya berapa. Jadi tidak ada perhitungan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke analisis kadar H+ dan ALDD. Ya. H+ dan Al yang dapat dipertukarkan dalam tanah. Oke, kita bahas dasarnya yang pertama. H+ dan Al3+ dapat dipertukarkan dengan kation K+ dari KCl menjadi HCl dan AlCl3. Lalu AlCl3 akan mengalami hidrolisis membentuk AlOH3 kali. Nah, AlOH3 kali ini dia direaksikan dengan NaF ya, dapat membebaskan NaOH yang setara dengan jumlah Al3+. Hingga dapat ditentukan kadarnya melalui titrasi dengan HCl. Sedangkan H+ jumlahnya akan setara dengan HCl yang terbentuk dari AlCl3 dan dapat ditentukan kadarnya dengan titrasi menggunakan NaOH dan indikator PP. Itu ya. Itu untuk dasarnya. Oke. Reaksinya di sini ada sampel tanah ya. Kita reaksikan dengan KCl karena nanti tuh yang kalian pakai adalah filtrat dari pengujian tanah pelarut HCl. Sehingga nanti tuh si KCl-nya tuh akan dipertukarkan dalam tanah membentuk AlCl3 dan HCl. Oke. Terus AlCl3-nya dia akan mengalami hidrolisis membentuk AlOH 3 kali dan HCl. Nah, pada penetapan kadar H+ reaksinya adalah si HCl ini kan dia akan sebanding ya dengan kadar H+. Berarti dia langsung kita titar dengan Na
OH bentuk NaCl dan H2O. Terus lanjut berikutnya untuk penetapan kadar Al3+. Nah, Al3+ yang dititar adalah si AlOH 3 kalinya. Nah, AlOH 3 kali kita reaksikan dengan NaF membentuk Na3 AlF6 dan 3 NaOH. Nah, NaOH di sini dia kita titar dengan HCl membentuk NaCl dan H2O. Itu ya untuk reaksinya. Oke. Sekarang kita ke bagian kerjanya. Bagian kerjanya, kita ke penetapan hapus dulu ya. Nah, filtrat dari uji pH KCl itu kita pipet 25 ml, masukkan 1-2 tetes indikator PP, lalu kita titar dengan NaOH hingga Ta merah muda seulas. Ya. Nah, oke. Kenapa kita pakai KCl, Kak? Karena di sini si KCl itu akan terjadi pertukaran ion H+ dan Al3+. Oke, itu untuk penetapan kadar H+. Sekarang kita lanjut ke penetapan kadar Al3+. Nah, dia lanjutan dari kadar H+ ya. Jadi Erlenmeyer hasil penetaran dari H+ itu kita ambil dan kita buang. Terus kita netralkan dengan dengan HCl hingga tak berwarna ya. Emang itu berwarna, Kak. Berwarna ya, guys, karena kan kita tadi nambahin indikator PP untuk penetaran. Ya, jadi udah merah muda seulas, kita netralkan lagi hingga tak berwarna ya. Kita netralkan lagi hingga tak berwarna dengan HCl 0,1 N ya. Habis itu kita masukin 10 ml NaF ya. 10% pakai pipet volume. Nah, nanti itu ada dua kemungkinan nih. Ada kemungkinan yang pertama dia warna merah dan yang kedua dia tak berwarna. Kalau dia berwarna merah artinya nanti dia masih ada H+-nya. Artinya makin asam kan kalau ada H+-nya sehingga dia akan berwarna merah. Indikator PP dia akan berwarna merah saat suasana asam. Terus habis itu kalau dia tak berwarna berarti dia negatif Al, gak ada Al-nya. Berarti gak usah dititar, langsung tulis PP-nya 0. Nah, tapi kalau dia berwarna merah ya. Langsung kita titar dengan HCl 0,1 N. Oke. Sekarang kita bahas nih ya. Nah, fungsi NaF di sini untuk apa? NaF ini dia berfungsi untuk membentuk NaOH dan membentuk larutan Na3AlF6 ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke perhitungan. Nah, perhitungannya dia agak beda ya karena di sini yang kita cari adalah ppm-nya. Sehingga rumusnya adalah pp kali NP kali BSTH plus kali FP per mg sampel kali 1000. Sedangkan kadar ALDD ppm-nya rumusnya adalah VP kali NP kali BSTAL kali FP dibagi gram sampel kali 1000. Ya. BSTH plus itu adalah 1, BSTAL 3 plus dia adalah 9. Itu ya. Itu untuk penetapan kadar H+ dan ALDD. Sekarang oke, terakhir untuk di analisis total tanah, kita analisis kadar C organik ya. Anjir. Nah, di sini kita bahas ke dasarnya dulu ya. Dasarnya itu adalah kayak ini jangan pusing nih ya, ini agak-agak liar soalnya. Bahan organik dalam tanah didekomposisikan atau didestruksi oleh H2SO4 pekat membentuk C organik bebas yang bersifat reduksi sehingga dapat dioksidasi dengan kalium dikromat berlebih terukur. Ya. Sisa kalium dikromat direduksi oleh FeSO4 berlebih terukur. Nah, kelebihan FeSO4 dititar dengan KMnO4 hingga warna Ta lembayung. Nah, Ta lembayung di sini adalah warna ungu ya. Soalnya lembayung di kita tuh beda-beda ya. Ada lembayung warna ungu, ada lembayung warna pink. Jadi beda-beda ya. Di sini lembayung warna ungu. Nanti kalau di semen lembayungnya warna pink ya. Nah, di sini itu dia penambahan berlebih terukuran 2 kali ya. Kalium dikromat. Oke, di sini penambahan berlebih terukur ya dia 2 kali pada sampel kalium dikromat dan pada FeSO4 ya.
Nah, jadi di sini tuh tangan kalian tuh dia ribet, cuma nanti di cara kerjanya dia lebih gampang ya, guys. Terus untuk di reaksinya, nah tadi kan dia udah dikomposisi sama si H2SO4 pekat ya, didestruksi. Membentuk C organik. C organiknya direaksikan dengan H2SO4 pekat. Balikin Terus kalium dikromat berlebih terukur dan Cr2SO4 3 kali ya. Sorry, ini harusnya di sini ya. Ini salah, ini jadi hasil di sini ya, harusnya bukan di yang kita tambahkan. Oke. Membentuk kalium sulfat, H2O dan CO2. Oke, kalium dikromatnya kita reaksikan dengan H2SO4 pekat dan FeSO4 berlebih terukur. Membentuk H2SO4, Cr2SO4 3 kali, terus FeSO4 dan H2O ya. Nah, FeSO4 sisanya kita titar lagi sama KMNO4. Nah, penambahan H2SO4 ini dia nggak pernah ditambahin lagi ya, guys, karena dia udah ada saat di proses dekomposisi ya. Maka menghasilkan MnSO4, Fe2SO4 3 kali dan H2O. Itu ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke bagan kerjanya. Bentar ya, guys. Nah, di sini bagan kerjanya adalah kita timbang 0,5 gram sampel tanah pada kertas minyak. Masukkan ke labu 100 ya. Pipet 10 ml kalium dikromat masukin ke situ. Terus 15 ml H2SO4 pekat di ruang asam ya. Nah, itu ditambahinnya pakai gelas ukur aja karena nggak harus terukur. Karena kan yang terukur hanya si kalium dikromat sama FeSO4. Nah, di situ kita panaskan pada penanas air selama 1 sampai 1,5 jam. Homogenkan sampai setiap 30 menit. Terus kita saring, encerkan, himpitkan, homogenkan, terus kita saring, pipet 10 ml filtratnya. Ya. Masukkan ke dalam Erlenmeyer, terus Erlenmeyer 100, terus kita pipet FeSO4 0,2 N sebanyak 25 ml. Nah, itu kita titar dengan KMNO4 hingga Ta lembayung. Ya. Oke, di sini didapatkan F-nya berapa? Kita lihat. Dari labu 100 dipipet 10 ml. Berarti Fp-nya adalah volume labu dibagi volume pipet. Jadi 100 dibagi 10. Dapat Fp-nya adalah 10 kali. Itu ya. Oke, itu untuk sampelnya. Sekarang, untuk belangkonya adalah sama ya, tapi tidak ada sampel. Berarti langsung kita masukin si 10 ml kalium dikromat pakai pipet volume, 15 ml H2SO4, kita panaskan pada penanas air, encerkan, himpitkan, homogenkan, terus kita saring, kita pipet 10 ml, terus kita masukin LMR 100, ya, pipet FeSO4 25 ml, dikocok, lalu kita titar. Sama banget kan, guys, ya. Sama banget. Ya. Nah, perhitungannya dia juga volume banget, ya. Nah, C organiknya, kadar C organik itu rumusnya adalah Vp min Vb. Nah, di sini adalah Vb. Kak, kan tadi dia berlebih terukur. Kenapa Vb-nya lebih kecil? Ingat, karena dia berlebih terukurnya 2 kali ya nggak? Sehingga harusnya Vb min Vp. Karena dia 2 kali, berarti dikali lagi dari Vp min Vb. Ingatnya minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi balik ke awal. Terus dikali Np, Fp, Bst karbon. Kayak Bst karbon dia adalah 12 dibagi miligram sampel kali 100%. Udah dapat C organiknya, tapi yang kita bandingkan dengan standar itu adalah jumlah bahan organik, bukan jumlah C organik. Berarti jumlah bahan organiknya sama dengan 58 dibagi kadar C organik. Itu ya. Karena jumlah bahan organik itu dia sekitar 58%. Oke, itu untuk analisis total tanah.
Kita lanjut ke bagan kerjanya ya. Bagan kerjanya adalah kita pipet masing-masing 50 ml filtratnya sebagai larutan induk 1. Ya. Tambahkan 1 ml H2O2 dengan gelas ukur. Didihkan 15 menit. Tambahkan 1 tetes ya untuk mengetahui dia suasananya apa. Nah, di sini saat di pendidikan dia harus berwarna kuning ya. Terus, oh ya, untuk FP-nya tadi kan kita dapat dari labu FP di sini dari labu 250 di pipet 50 mili. Berarti FP-nya adalah 5 kali. Terus kita netralkan dengan N4OH 1:1 hingga larutan menjadi berwarna sindur. Ya. Setelah sindur, kita tambahkan HCl 25% hingga endapan larut kembali. Habis itu kita panaskan 70-80 derajat. Nah, suhu ini adalah suhu optimal untuk mendapatkan si oksida-oksida tadi. Habis itu kita endapkan nih. Kak, kenapa sih tadi harus dilarutin? Kan ujung-ujung kita bikin endapan. Ingat, proses pengendapan dilakukan harus tidak boleh ada endapan lain yang sudah terbentuk endapan. Tambahkan N4OH 1:10 hingga terbentuk endapan sempurna. Habis itu kita uji pengendapan sempurna dengan cara menteteskan endapan dan tidak terbentuk endapan baru. Dan endapan turun ke bawah semua. Setelah itu kita uji kebebasan NH3 dengan cara kita bebaskan NH3 dengan cara dipanaskan. Lalu kita uji dengan rakus merah tetap merah dan biru tetap biru. Tandanya NH3 sudah tidak ada karena NH3 bersifat basa. Selesai kita masukkan ke labu 100 ml sebagai larutan induk 2. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke penetapan kadar SiO2. Penetapan kadar SiO2 secara gravimetri. Dasarnya adalah semua oksida logam dan mineral dilarutkan dalam asam aqua regia. Bagian yang tidak larut adalah SiO2. Setelah pencucian bebas pengotor, didapatkan SiO2 murni dan kadarnya ditetapkan secara gravimetri. Reaksinya adalah semen, kita reaksikan dengan HCl membentuk RClN dan SiO2. SiO2-nya kita panaskan membentuk si oksida SiO2 juga. Itu ya. Jadi endapan SiO2, oksidanya juga SiO2. Itu ya. Bagan kerjanya adalah, nah, dari residu larutan induk 1, ya, kita saring. Oke, ingat di larutan induk 1 itu dia sudah terjadi pengenceran sebanyak 5 kali ya. Dari labu 100, dari labu 250 di pipet 50. Berarti FP-nya dia adalah di sini belum ada FP ya, karena dia langsung dari larutan induk 1 dia gak ada FP. Ya. Itu kita saring dengan kertas saring Wattmann nomor 41. Kita cuci hingga bebas Cl- dengan air panas ya. Nah, nanti kita uji bebas pengotornya dengan menggunakan air pencucinya ya. Jadi selalu uji bebas pengotor standarnya itu adalah pencucinya. Ya, ditambahkan HNO3 dan AgNO3 sampai warnanya. Uji pengotor, tandanya kalau dia udah bebas pengotor, warna dari si filtratnya akan sama dengan warna si pembandingnya atau si air pencucinya. Habis itu kita keringkan dalam oven suhu 105 derajat Celcius. Perarang, pijarkan, dan kita timbang hingga bobot tetap. Oke. Lanjut ke perhitungan. Perhitungannya adalah kadar SiO2 sama dengan bobot abu per bobot sampel kali 100%. Oke. Bobot abu diperoleh dari bobot pemijaran yang botap dikurangi bobot cawan porselen kosong. Nah, di sini itu adalah SNI-nya adalah SNI nomor 2049 tahun 2015 tentang semen Portland. Katanya maksimal kadar SiO2 adalah 20%. Itu ya. Oke, lanjut kita ke penetapan yang kedua. Penetapan kadar R2O3 secara gravimetri.
Oke, dasarnya adalah R2O3 adalah kation-kation dari Fe3+, Al3+, dan Ti3+. Diendapkan sebagai hidroksidanya dalam suasana basa, yaitu NH4OH pada suhu 70 dan 80 derajat Celcius. Nah, ini didapatkan saat kalian preparasi larutan induk 2 ya. Nah, terus endapan R2O3-nya kalian analisis secara gravimetri dalam bentuk R2O3. Setelah cuci pengotor Cl- dengan NaNO3 dan diabukan dan ditimbang hingga bobot tetap. Itu ya. Reaksinya sama kayak tadi SiO2. Yang pertama, semen direaksikan dengan HCl membentuk RClN dan SiO2. Nah, R-nya itu terdiri dari Fe3+, Al3+, dan Ti3+. Direaksikan dengan N4OH membentuk endapan. Endapan apa? Endapan FeOH 3 kali, AlOH 3 kali, dan TiOH 3 kali. Itu untuk dasar dan reaksinya. Lanjut ke bagan kerja. Larutan induk 2 ya. Kita saring. Kita ambil residunya. Nanti filtratnya kita gunakan untuk analisis MgO dan CaO ya secara kompleksometri. Nah, kita kan pakai larutan induk 2. Berarti FP-nya berapa? Kalau larutan induk 2 dia udah ada FP sebanyak 5 kali. Dari mana FP-nya? Dari labu ukur 250 di pipet 50 didapatkan kadar sebesar FP sebesar 5 kali pengenceran. Itu ya. Oke. Habis itu udah dapat residunya, kita cuci endapan dengan NH4NO3 hingga bebas Cl-. Oke, habis itu diuji Cl- sama kayak tadi SiO2. Habis itu lanjutkan penetapan secara gravimetri. Berarti disaring, keringkan, endapkan, saring, dikeringkan, pijarkan, dan timbang ya hingga bobot tetap. Ya. Nah, perhitungannya adalah sama kayak SiO2 ya. Cuman bedanya di sini ada FP. FP-nya tadi yang 5 kali pengenceran. Standarnya adalah SNI nomor 2049/2015 tentang semen Portland. Maksimal kadar R2O3 adalah 0,64%. Itu ya. Tahu, lihat besok ya. Oke, kita lanjut ke penetapan yang ketiga, yaitu penetapan kadar Fe2O3 secara iodometri. Oke. Kita bahas kita mulai ke dasar ya. Dasarnya itu adalah Fe3+. Nah, kenapa Fe3+? Karena tadi udah dioksidasi oleh H2O2 ya, membentuk Fe3+. Gitu ya. Anjir. Kepencet. Oke. Dioksidasi dengan Ki dalam suasana asam. Dengan Ki dalam suasana asam hingga membebaskan I2, di mana jumlah I2 akan setara dengan jumlah Fe3+. Ya. Sehingga I2 yang dibebaskan diputar dengan 3 menggunakan indikator kanji hingga titik akhir tak berwarna. Dilakukan belangko sebagai faktor pengoreksi terhadap air suling. Berarti kalau sebagai faktor pengoreksi, VB-nya akan lebih kecil daripada VP. Oke. Oke ya. Lanjut. Sekarang ke reaksi. Reaksinya adalah Fe2O3 ditambah HCl untuk FeCl3. Terus FeCl3-nya kita reaksikan dengan Ki bentuk FeCl2 dan I2. Nah, I2 yang di sini akan sebanding dengan Fe3+. Tuh. Terakhir, si I2-nya direaksikan dengan Tio hingga titik akhir. Oke. Sekarang kita ke bagian kerja. Nah, ingat, untuk pengetapan kadar Fe2O3 itu kita bisa dari larutan induk 1 dan bisa juga dari larutan induk 2. Kalau dari larutan induk 1 itu kita peroleh dari filtratnya. Kalau dari larutan induk 2 kita peroleh dari residunya.
Itu oke. Oke, kita bahas dari larutan induk 1 dulu ya. Filtrat dari larutan induk 2. Induk 1 ya. Oh, kenapa emang? Induk 1 kita tambahkan H2O2 ya. Nah, untuk sampelnya kita harus tambahkan H2O2 dan air suling ya. Jumlah air suling dan jumlah H2O2 harus jumlah sampel harus sama. Terus masing-masing Erlenmeyer kita tambahkan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, terus kita panaskan hingga 5 menit mendidih. Di situ Oke, habis itu kita tambahkan 25 mili H2SO4 25% dan 10 mili KI. Nah, di sini udah masuk proses iodometri. Kita titar dengan tio hingga kuning mudah ulas, tambahkan G dan titar hingga tak berwarna. Nah, di sini FP-nya berapa? FP-nya adalah 1 ya. FP-nya adalah 1 karena dari larutan induk 1 dia nggak diapa-apain. Oke, H2O2 buat apa, Kak? Untuk mengoksidasi Fe2+ jadi Fe3+ karena di larutan induk 2 belum ada proses oksidasi si Fe2+-nya. Oke. Lanjut ke pembuatan larutan induk 2 ya. Nah, dari larutan induk 2 kita saring untuk mendapatkan si residunya. Residunya kita cuci dengan N4NO3 hingga bebas Cl dan OH-. Habis itu kita uji bebas Cl- dengan HNO3 dan AgNO3 ya. Terus kita uji bebas OH- menggunakan lakmus merah tetap warna merah. Itu kita larutkan, endapan Fe3+ kita larutkan dengan HCl1N atau HCl4N. Nah, udah larut semua, masuk ke Erlenmeyer. Kita tambahkan fraksi iodometri yaitu 25 mili H2SO4 25%, 10 mili KI 10%. Kita titar dengan tio hingga kuning mudah ulas, tambahkan G, titar hingga tak berwarna. Terus kita itu ya. Lanjut kita ke perhitungannya. Perhitungannya sama ya. Nah, di sini perhitungannya itu adalah Fe2O3 adalah VP dikurangi VB kali NP kali FP. Tadi FP udah dibahas ya. Kalau yang dari filtrat 1 dia FP-nya 1. Kalau dari induk 2 dia FP-nya adalah 250 dipipet 50. Dari mana ini? Dari si larutan induk 2 ya. Jadi FP-nya 5 kali ya. Dikali BSTFE dikali AMRFE2O3 dikali ARFE. Nah, kenapa kita ada FK di sini? Karena kita cari adalah Fe2O3 sedangkan kalau secara volumetri yang terhitung adalah Fe saja. Dibagi Mg sampel kali 100%. Nah, di sini BSTFE 56, ARFE 112, MRFE2O3 adalah 160. Oke, terus standar acuannya itu adalah SNI nomor 2049/2015 tentang semen Portland. Maksimumnya adalah 6% ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke penetapan yang ketiga, udah masuk kompleks ya.
Oke, lanjut ke penetapan yang ketiga, yaitu penetapan kadar, ketiga sih, yang keempat ya, yang keempat, yaitu penetapan kadar Al2O3 secara kompleksometri. Ya, kita dasarnya dulu, Al3+ pada pH 5-6 dikomplekskan dengan EDTA berlebih terukur. Kelebihan EDTA ditata dengan ZnSO4 dengan indikator silenol orange. Didapatkan titik akhir Kalau besok sini. Tahu berwarna merah. Untuk mengetahui EDTA yang berhasil dengan Al3+ dilakukan belangko. Menurut lo gimana, anjir? Oke, reaksinya adalah ALOH 3 kali. ALOH 3 kali direaksikan dengan NOH membentuk NaALO3 yang larut dalam basa kuat, ya. Jadi basa kuat yang ada di filtrat turun membentuk NaALO3. Lalu NaALO3 itu direaksikan dengan HCl membentuk garam Al. Nah, habis itu kita masuk ke proses kompleksometri. Tambahkan EDTA. Habis itu nanti EDTA-nya bereaksi dengan si indikator, indikatornya bereaksi dengan si penitarnya. Membentuk kembali si indikator. Ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian kerjanya. Larutan induk 2, kita ambil filtratnya. Ya, kita netralkan, kita cuci endapan sama kayak tadi, kita larutkan, ya. Jadi tadi itu bekas dari si Fe, kita larutkan ya, masih ada sisa Al-nya. Larutkan dengan NaOH. Terus kita cuci endapan lagi di labu ukur dan itu kita ambil filtratnya ya, jangan sampai dibuang dan kontam. Oke. Habis itu dari larutan Al3+, kita pipet 25 mili. Oke, berarti di sini FP dari sini dia tadi 5 kali ya dari induk 2. FP sama dengan 5 kali. Di sini FP-nya berapa? Dari labu 100 di pipet 25. Berarti FP-nya 100 dibagi 25 sama dengan 4 kali. Ya. Di situ kita cek pH dengan indikator universal. Terus atur pH hingga pH 6. Di situ kita tambahkan sampai pH 6 dan tambahkan indikator silenol orange 10 tetes. Itu kita titar dengan ZnSO4 hingga TA merah dan warna sindurnya hilang. Habis itu kita kerjakan belangko. Nah, belangko stepnya kita mulai dari mana? Dari sini ya, bentar aku ganti warna. Step belangko kita mulai dari sini nih untuk belangko. Itu nanti diedit lagi sampai di sini. Oke. Langsung di post. Ya. Oke. Habis itu itu untuk bagian kerjanya. Perhitungannya dia volumetri banget, jadi ini dihafal ya. VP min VB kali MR kali FP kali AR. Nah, FP tadi udah aku bahas ya. FP-nya adalah FP yang pertama dia adalah 5 kali, FP yang kedua dia 4 kali. Total FP adalah 20 kali. Terus di sini SNI-nya adalah maksimal 60%. 6% ya. Oke. Terakhir. Selanjutnya kita adalah penetapan kadar Mg2+.
Mg2+. MgO ya, penetapan kadar MgO. Dah, dasarnya adalah dalam pH 8 sampai 9, Mg2+ berdekatan dengan indikator EBT. Membentuk Mg-EBT berwarna merah anggur. Ditetar dengan EDTA hingga Ta warna biru. Dilakukan belangkos sebagai faktor pengoreksi. Nah, di sini Mg sama Ca itu dia selalu ada bersamaan. Sehingga kalau kita menganalisis Mg aja, si Ca-nya harus kita endapkan dengan siapa? Dengan amonium oksalat ya. Baru kita bisa menganalisis Mg dengan cara kompleksometri ya gitu. Oke, kita lanjut ke bagan kerjanya. Bagan kerjanya adalah nah, di sini filtrat larutan induk 2 kita pipet 25 mili. Oke, berarti di sini larutan induk 2 tadi awalnya Fp-nya adalah 5 kali, terus dipipet lagi 25, iya enggak? Berarti dari labu 100 ya, Fp yang kedua adalah labu 100 dipipet 25 sama dengan 4 kali. Ya, jadi Fp-nya adalah 4 kali dan 5 kali. Berarti total ada 20 kali ya, sama kayak Al. Nah, belangko isinya air suling doang ya. Itu kita panaskan suhu 40 sampai 90 derajat Celcius sebagai suhu optimum pengendapan si Ca. Di situ kita tambahkan N64CO3 untuk mengendapkan Ca. Uji pengendapan sempurna kayak biasa kita tetes. Kita cek pH hingga pH 9, tambah buffer pH 5 dan kita tambahkan indikator EBT hingga berwarna biru. Berwarna merah. Habis itu kita titar dengan EBT hingga Ta warna biru tua. Oke, lanjut kita ke perhitungan. Perhitungannya adalah MgO sama dengan Vp min Vb kali MR kali MP kali Fp kali air MgO dikali bagi miligram per kali 100 ya. Nah, ini standarnya adalah SNI 2049/2015 tentang semen Portland. Nah, maksimal Mg itu adalah 6%. Itu ya. Oke. Guys, terakhir banget kita bahas penetapan kadar CaO secara kompleksometri. Oke, dasarnya Ca dikomplekskan dengan EDTA pada pH 7 sampai 12. pH 11 indikator Murexite bereaksi dengan Ca berwarna merah, kemudian ditetar dengan EDTA hingga terbentuk indikator bebas yaitu warna merah anggur sebagai titik akhir. Dilakukan belangko sebagai faktor pengoreksi. Kalau tadi MgO kita ngendapin si Ca, sekarang si Ca kita ngendapin si Mg ini Mg ya. Mg. Ya. Mg direaksikan dengan N4OH sehingga mengendap ya si Mg-nya. Baru si Ca-nya kita reaksikan secara kompleksometri. Yaitu untuk dasar dan reaksi. Lanjut ke penetapan, dia cepet banget penetapannya. Sama dari filtrat kita pakai 10 mili, air suling 10 mili juga ya. Nah, berarti di sini tadi induk 2, Fp-nya berapa? Fp-nya adalah 5. Terus di sini dia di P10, berarti Fp yang kedua adalah 100 dibagi 10 sama dengan 10 kali. Jadi total Fp adalah 50 kali. Itu ya. Lalu kita tambahkan N64OH hingga pH 11, tambah 1 mili KCN sebagai masking agent ya. Tambahkan indikator Murexite sampai warna sama warna merah. Habis itu kita titar hingga warna lembayung atau warna pink. Oke, terakhir kita ke perhitungan. Perhitungannya sama kayak volume banget. Ya, yaitu CaO sama dengan Vp min Vb kali MP kali Fp kali AR MR CaO per miligram sampel kali 100. Nah, standar acuannya adalah SNI 2049/2014 tentang semen Portland. Parameter CaO itu standarnya adalah 58 sampai 67%. Itu, oke. Nah, untuk sampai UTS dia videonya aku bikin sampai sini aja. Nanti kita lanjut part 2 ya untuk analisis total pupuk dan analisis total sabun. Oke.